membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Paling tidak ada jejak digital. Amin Rais menerima aliran dana 600 juta rupiah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. 6 kali uang ditransfer langsung ke rekening Amin Rais selama periode 2007. Kasus aliran dana Yayasan Sutrisno Bachir sejumlah 600 juta rupiah yang dikirim ke rekening saya. Langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Dari dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni, Mas. Ya kan, memancing di air keruh. Ya Mas ya. Jadi Pak Amin Rais nggak usah didengar, dia sengkuni, Mas. Jadi pokoknya Amin Rais itu mirip sengkuni, Mas. Wah. Pak Amin Rais ini lagi manas-manasin Pak Surya Paloh. Mirip sengkuni gitu loh. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor kemarin, Amin Rais tercatat 6 kali menerima uang aliran dana dari Siti Fadilah. Transfer dana ke rekening Amin Rais dilakukan pada 15 Januari 2007, 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007, dan terakhir di 2 November di 2007. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Itu membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Saya ingin tegaskan, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan Jaksa KPK menyebut uang sebanyak 600 juta rupiah yang ditransfer ke Amin Rais berasal dari rekening Sekretaris Sutrisno Bachir Foundation Yurida Adlaini. Rekening Yurida menampung uang pribadi dan uang yang berasal dari dugaan korupsi Alkes untuk dibagikan kepada sejumlah kerabat Siti Fadilah, diantaranya Amin Rais. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang utang-utang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali. Kami tidak ada. Tahu tidak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Tahu tidak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Mahfud MD ya, yang jadi Menko Polhukam ya, yang jabatannya lumayan tinggi ya. Ini Mahfud pernah mengatakan ya, Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Pejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah mengembalikan gaji enggak? Mereka buat undang-undang, membahas undang-undang 5 juta, kunjungan kerja 3 bulan sekali, dapat tiket eksekutif. Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? ini Mahfud ketika masih bagus saya kira ya, masih omong secara jujur ya. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak,
Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Amin Rais belak-belakan menyebut jika ada praktik korupsi besar dilakukan keluarga Jokowi. Bahkan ia menyamai hal ini dengan era Orde Baru Soeharto. Ia menuduh Presiden Jokowi telah melakukan praktik korupsi dinasti, di mana menurut Amin Rais dengan melibatkan Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Meski begitu, Amin Rais tak menyebutkan detail korupsi yang dilakukan Gibran dan Bobi Nasution. Diketahui, Gibran Raka Buming Raka saat ini sebagai wali kota Solo dan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Akibat praktik korupsi besar ini, Jokowi pun harus mengamankan diri agar kasus ini tak dibongkar oleh presiden setelahnya, ujar Amin Rais. Bicara soal kasus korupsi, pada tahun 2017 lalu, Amin Rais juga pernah terseret kasus korupsi. Sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi oleh Amin Rais mendapat jawaban menohok dari Mahfud MD. Jawaban itu diunggah dalam sebuah video wawancara yang tersebar di media sosial. Di video itu, Mahfud MD mengkritik pernyataan Amin Rais yang mengatakan bahwa Jokowi akan diturunkan Allah. Saya agak ngeri juga terakhir bilang 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah. Nah, kalau besok ini Jokowi tidak turun, berarti kan Pak Amin yang tidak dipercayai Allah. Maksud saya, berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah, karena dia bilang Allah akan menurunkan. Ternyata Allah tidak menurunkan. Itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Kemudian, masih di video yang sama, Mahfud MD juga membalas komentar Amin Rais soal gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang besar. Kali ini komentar Mahfud lebih pedas. Mahfud menyinggung pernyataan Amin Rais soal ongkang-ongkang kaki terima gaji besar. Mahfud langsung membandingkan kinerja Amin Rais saat menjadi Ketua MPR RI. Mahfud MD juga belak-belakan menyindir Amin Rais yang pernah menerima transfer 2 kali dana korupsi. Sementara anggota BPIP sekalipun tak pernah menerima dana transfer korupsi. Seperti diketahui, pada tahun 2017 lalu, pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN, Muhammad Amin Rais, disebut menerima transfer dana hingga 600 juta rupiah dari pengadaan alat kesehatan atau Alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa atau KLB 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Adanya aliran dana dari Mitra Medi 2 supplier PT Indofarma Tbk dalam pengadaan Alkes dengan PAN, yaitu Sutrisno Bachir, Nuki Sahrun, Amin Rais, Tia Nastiti atau anak Siti Fadilah maupun Yayasan Sutrisno Bachir Foundation sendiri, kata Jaksa Penuntut Umum KPK Iskandar Marwanto saat membacakan tuntunan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu 31 Mei 2017 silam. Menurut jaksa, pemenangan proyek pengadaan itu yaitu PT Indofarma Tbk yang ditunjuk langsung Siti Fadilah dan menerima pembayaran dari Kemenkes lalu membayar supplier Alkes yaitu PT Mitra Medi 2. Selanjutnya PT Mitra Medi 2 pada 2 Mei 2006 mengirimkan uang sebesar 741,5 juta rupiah dan pada 13 November 2006 mengirimkan sebesar 50 juta rupiah ke rekening milik Yurida Adlanini yang merupakan sekretaris pada Yayasan Sutrisno Bachir Foundation atau SBF, kata Jaksa Iskandar seperti dikutip Antara.
Nuki Sahrun selaku Ketua Yayasan SBF memerintahkan Yurdia untuk memindah bukukan sebagian dana kepada rekening pengurus PAN, Nuki Sahrun dan Tia Nastiti, anak Siti Fadilah. Pengiriman dana dari PT Mitra Medi 2 kepada Yayasan SBF yang kemudian sebagian ditransfer ke rekening pengurus DPP PAN telah sesuai dengan arahan Siti Fadilah untuk membantu PAN. Rekening Yurida dipergunakan untuk menampung dana yang masuk, kemudian sengaja dicampur dengan dana pribadi dengan maksud menyembunyikan asal-usul dan penggunaannya. Buktinya tidak ada laporan keuangan yang dibuat baik oleh Yurida maupun Nuki Sahrun atas transaksi keuangan itu, tambah Jaksa Iskandar. Terhadap dana yang masuk ke rekening milik Yurida, selanjutnya Nuki selaku Ketua Yayasan SBF memerintahkan untuk memindahkan bukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa. Di antaranya, 1. Pada 26 Desember 2006 ditransfer ke rekening Sutrisno Bachir sebesar 250 juta rupiah. 2. Pada 15 Januari 2007 ditransfer ke rekening Nuki Sahrun sebesar 50 juta rupiah. 3. Pada 15 Januari 2007 ditransfer ke rekening M. Amin Rais sebesar 100 juta rupiah. 4. Pada 13 April 2007 ditransfer ke rekening M. Amin Rais sebesar 100 juta rupiah. 5. Pada 1 Mei 2007 ditransfer ke rekening M. Amin Rais 100 juta rupiah dan rekening Nuki Sahrun sebesar 15 juta rupiah. 6. Pada 21 Mei 2007 ditransfer ke rekening M. Amin Rais 100 juta rupiah. 7. Pada 13 Agustus 2007 ditransfer ke rekening M. Amin Rais sebesar 100 juta rupiah. 8. Pada 2 November 2007 ditransfer ke rekening Tia Nastiti sebesar 10 juta rupiah dan M. Amin Rais sebesar 100 juta rupiah. Dalam perkara ini, Siti Fadilah dituntut 6 tahun penjara, ditambah denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 1,9 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Amin Rais mengaku telah menerima uang dari Sutrisno Bachir sebesar 600 juta rupiah. Tetapi dia mengaku tidak mengetahui asal-muasal uang tersebut. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengaku telah menerima uang dari Sutrisno Bachir sebesar 600 juta rupiah. Tetapi dia mengaku tidak mengetahui asal-muasal uang tersebut. Amin Rais mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan pada Jumat 2 Juni. Menyusul keterangan yang terungkap di peradilan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang menyebut dirinya menerima uang terkait aliran dana dugaan korupsi tersebut. Ketika dia, Sutrisno Bachir, mengirimkan uang sebulan sekali kepada saya, ini saya anggap hal yang wajar, kata Amin Rais. Di hadapan wartawan, Amin Rais mengaku telah menerima transfer dana dari Sutrisno melalui Yurida Adlani, Sekretaris Sutrisno Bachir Foundation, sebesar 600 juta rupiah pada 2007 silam. Membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Paling tidak ada jejak digital. Amin Rais menerima aliran dana 600 juta rupiah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. 6 kali uang ditransfer langsung ke rekening Amin Rais selama periode 2007. Kasus aliran dana Yayasan Sutrisno Bachir sejumlah 600 juta rupiah yang dikirim ke rekening saya, langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu
memang jadi aneh. Memang jadi aneh. Dari dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni, Mas. Ya kan, memancing di air keruh. Ya Mas ya. Jadi Pak Amin Rais gak usah didengar, dia sengkuni, Mas. Jadi pokoknya Amin Rais itu mirip sengkuni, Mas. Pak Amin Rais ini lagi manas-manasin Pak Surya Paloh. Mirip sengkuni gitu loh. Mirip sengkuni gitu loh. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Siti Fadila Supari di Pengadilan Tipikor kemarin, Amin Rais tercatat 6 kali menerima uang aliran dana dari Siti Fadila. Transfer dana ke rekening Amin Rais dilakukan pada 15 Januari 2007, 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007, dan terakhir di 2 November di 2007. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Itu membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Saya ingin tegaskan, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan Jaksa KPK menyebut uang sebanyak 600 juta rupiah yang ditransfer ke Amin Rais berasal dari rekening Sekretaris Sutrisno Bachir Foundation Yurida Adlaini. Rekening Yurida menampung uang pribadi dan uang yang berasal dari dugaan korupsi Alkes untuk dibagikan kepada sejumlah kerabat Siti Fadila, diantaranya Amin Rais. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Tahu tidak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu tidak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun. Maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Mahfud MD ya, yang jadi Menko Polhukam ya, yang jabatannya lumayan tinggi ya. Ini Mahfud pernah mengatakan ya, Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Pejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah mengembalikan gaji enggak? Mereka buat undang-undang, membahas undang-undang 5 juta, kunjungan kerja 3 bulan sekali, dapat tiket eksekutif. Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? ini Mahfud ketika masih bagus saya kira ya, masih omong secara jujur ya. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya kata tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi.